Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya disclaimer on bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Sebelumnya juga teman-teman tetap dukung channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dari hari ke hari. Oke teman-teman, baik, coba kita bahas pembahasan kita kali ini dengan IHSG dahulu ya. IHSG tadi pada perdagangan awal sesi 1 kita lihat ada penguatan, namun di sesi 2 anjlok ya. Setelah ada penguatan cukup tinggi hari ini, kemudian anjlok. Mungkin kalau di total dari high-nya hari ini mungkin hampir sepersenan ya kalau nggak salah ya teman-teman. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup melemah 0,62 poin di area 6897 ya. Setelah kemarin menguat, hari ini ditutup melemah di openingnya 6940 ya. Sekarang kembali ke area 6800-an. Ini sesuai dengan view kita kemarin ya teman-teman, bahwasanya jangan terlalu agresif dulu karena masih akan menguji area resist kuatnya di area MA 200. Belum kena hari ini ya, belum kena, tapi memang secara pergerakan swastik juga sudah berada di overbought. Ini akan ada pelemahan dulu teman-teman ya, bisa perhatikan untuk pergerakan IHSG nanti mungkin bisa sampai di area 6857 nya atau sebagai area resistnya di MA 60. Secara pergerakan MACD juga mulai ada pelemahan ya, dan ada pelemahan dulu ya teman-teman. Tapi kalau kita melihat view kita sebelum dengan pergerakan MA20 yang mulai menekuk ke atas ya, mulai naik ke atas, bergerak ke atas, ini sebenarnya menunjukkan ada akan ada kenaikan, tapi memang tidak akan langsung selalu naik ya, karena juga dalam 2 minggu ke belakang ini juga hijaunya udah hijau banyak. Ini harusnya ada pelemahan dulu untuk sebelumnya nanti melanjutkan penguatannya untuk perdagangan IHSG. Baik, saham-saham yang menjadi pantauan di anak saham Indo masih dari dunia perbankan. Yang pertama ada Bank BRI ya teman-teman ya, karena IHSG kalau nggak salah ini turunnya karena ada saham tech ya yang dianggap menjadi faktor melemahnya teman-teman. Untuk saham BBRI yang menjadi wishlist kita hari ini ditutup masih menguat ya, 0,42 poin, closing di 4810 dengan pergerakan MACD yang masih kembali menguat. Ya, ini coba kita hapus dulu. Ini sudah sesuai dengan view kita ya. Untuk pergerakan BBRI mungkin akan masih menguji sampai dengan area 5000 sebagai resist kuatnya nanti. Pergerakan BBRI ini tapi mungkin agak hati-hati buat teman-teman yang sudah punya dan baru masuk tadi atau kemarin ya, mungkin bisa realisasikan dulu untuk profitnya, karena kita lihat secara swastik sudah overbought. Mungkin akan ada pelemahan dulu ya sampai ngena di wilayah MA 60 nya di area 4750-an nya ya. Ini sudah bergerak di atas wilayah status kita, jadi mungkin ini akan bisa melanjutkan tren penguatannya dan menguji area 5100 nya, area 5000-an nya. Coba bagaimana dengan pergerakan asing, coba kita lihat hari ini untuk pergerakan BBRI. Pergerakan BBRI hari ini juga masih ada akumulasi 257 miliar net ya teman-teman. Ini keren buat kita, cukup menarik. Jadi secara pergerakan juga masih baik ya, secara akumulasi asing juga trennya sudah masuk ke wilayah positifnya saham BBRI. Saham berikutnya masih dari pesaing dekatnya, Bank BBCA. BCA hari ini juga ditutup menguat 8.900. Wah, ini sudah mulai masuk ke wilayah uptrend channel di sideways berikutnya ya yang kita gambarkan teman-teman. Wilayah ini mungkin juga sudah cukup berbahaya ya, karena memang secara swastik sudah overbought banget nih ya. Pergerakan masih menguat ya, masih menguat kuat ini kalau kita lihat trennya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan pun sampai minggu depan kayaknya juga masih ada penguatan.
Bank BBCA akan menguji area 9 ribuannya, terutama di sini juga masih ada gap ya teman-teman. Area 8.975-nya ada gap kecil nih sampai dengan area 9 ribuannya. Pergerakan BBCA mungkin pantau dulu, mungkin kalau besok ada pelemahan justru bagus karena tidak akan langsung terus menguat ya untuk pergerakan BBCA-nya. Oke, kalau kemarin sudah sempat kita gambarkan berhenti pas di 8.700, hari ini menguat 200 poin sampai dengan hari ini ya. Hari ini closing di 8.900 ya. Ini cukup menarik buat kita pergerakan BBCA. Bagaimana dengan asingnya? Coba kita pantau juga. BBCA ada net akumulasi 230 miliar teman-teman ya. Ini menunjukkan hal positif. Dari 11 hari pergerakan terakhir juga udah tinggal 2 aja yang distribusi ya. Ini menunjukkan hal positif, terlebih secara tren juga sudah bergerak di area positifnya. Berikutnya ada Bank Mandiri. Pergerakan Bank Mandiri hari ini ya sudah tutup gap pertama sesuai dengan target kita. Ditutup positif 0,49 poin. Ditutup di 10.250 ya, setelah open up di 10.300 ya, open gap up 10.300 teman-teman. Buat yang mengikuti channel kita, congrats ya, udah sampai target pertama kita ya. Sudah sampai target pertama kita di 10.300-an tadi, dan meskipun ada pelemahan di penutupannya, tapi secara kinerja hari ini Bank BRI masih tumbuh 0,49%. Secara swastik akan ada pelemahan ya teman-teman. Kalau misalnya ingin kembali masuk ke Bank BMRI, bisa perhatikan wilayah entry-nya ya. Kita coba tetapkan di 9950 teman-teman ya. Bisa perhatikan area entry satunya, entry 2-nya mungkin di 9750 sebagai area entry keduanya apabila ingin masuk lagi ke Bank Mandiri. Secara pergerakan MACD masih baik banget nih ya. Kita lihat pergerakan asingnya gimana. Ya, setelah hari Senin ya, hari Jumat kita sampaikan bahwa kita cukup suka karena setelah sebelumnya hanya ada pelemahan ya, ternyata mulai ada akumulasi, dan sampai dengan hari ini 5 hari berturut-turut akumulasi asing terus, dan hari ini yang terbesar ya. Sampai dengan hari ini adalah akumulasi terbesar 228 miliar net. Pergerakan grafiknya juga sudah berada di wilayah positif, ada akumulasi 200 miliaran ya sampai dengan rata-ratanya di sini. Ini cukup menarik buat kita untuk BMRI. Oke, mungkin karena ini sudah sampai target kita ya, mungkin bisa perhatikan dulu wilayah resistnya ya. Ini kemarin ternyata lebih cepat ya, kita menargetkannya sampai dengan 15 Februarian setelah Valentine, ternyata udah duluan nih mencapai di sini. Coba kita hapus, tapi yang pasti sudah mencapai target kita. Oke teman-teman, kita coba gambarkan untuk terkait dengan resist berikutnya di sini ya, 10.900 sampai dengan 11.000 sebagai area resist kuat berikutnya. Teman-teman, bagi yang belum punya BMRI mungkin bisa perhatikan oleh entry kita tetapkan di 9950 nya ya. Oke, Bank Mandiri. Kemudian yang terakhir dari 4 bank besar Indonesia yang jadi pergerakan juga, ini sempat kita gambarkan kemarin untuk pergerakan BBN apabila berhasil break area 9.600 bisa akan ini membentuk pola cap and handle ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berhasil break, kemungkinan akan bisa potensi profitnya sampai dengan area 10.750 nya ya di sini. Area 10.700-an ya, 10.700 ya. Ini ya. Hari ini masih belum sampai resistnya, ditutup 9.550 ya, menguat 0,79 poin. Secara pergerakan swastik kembali menguat, secara pergerakan masih menguat, secara pergerakan volume juga lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Kita cukup suka hal ini. Kemungkinan besok perdagangan terakhir minggu kedua bulan Februari akan menguji area 9.600 ya. Kemungkinan akan menguji dulu ke area situ sebelum nantinya mungkin akan ada pergerakan kembali untuk menguji ke level 10.700-an ya. Ini kalau kita tarik 12,7 ya.
kurang lebih segini ya, 10.800-an malahan ya. Bisa perhatikan wilayah ini ya teman-teman, anggaplah 20%-an aja, mungkin 10.700-nya sebagai area potensial target kita. Tapi mungkin akan ada pelemahan dulu ya setelah ini sesuai target kita. Ini ada pelemahan kemarin sampai di sini dan kembali menguat. Kalau ini berhasil break, mungkin akan menguji dulu ke area 9.900 ya sebagai resist pertamanya, sebelum nantinya akan menuju target potensialnya di 10.800-an teman-teman. Pergerakan BBNI bagaimana dengan asingnya? Coba kita perhatikan. Ya, hari ini menjadi yang banyak kedua dalam 11 hari terakhir secara akumulasi pergerakan. Ya, kita cukup suka ya terkait dengan akumulasi seperti ini teman-teman ya untuk pergerakan Bank BBNI. View kita mungkin untuk pergerakan secara candle harian juga 9.600. Seharusnya besok bisa ya seharusnya. Tapi juga mungkin jangan terlalu agresif dulu karena sudah dalam 5 hari terakhir ada penguatan terus nih. Itu untuk pergerakan Bank BBNI. Oke, kemudian saham yang juga cukup menarik dan jadi pantauan kita ada dari consumer good, ada S Hardware. Oke, saham S Hardware ini garis apa nih? Coba kita cek dulu. Oh, ini kayaknya salah garis ya, nggak menembus kemana-mana. Oke teman-teman, pergerakan S Hardware hari ini S Hardware ditutup menguat 2,8% ya, menguji persis di area EMA 100 nya, ditutup di area 510 ya. Untuk pergerakan S Hardware, volume perdagangan cukup menarik hari ini. Untuk pergerakan S Hardware, teman-teman bagi yang belum punya mungkin bisa perhatikan wilayah entry kita di 480-an ya, 480-an sebagai wilayah titik entry-nya. Ini kalau misalnya S Hardware-nya akan penguat kembali besok, mungkin bisa perhatikan ya wilayah ini ya teman-teman. Oke, coba kita gambarkan dulu. Ini sebagai area resistance berikut di area 525 dan 5, berarti ini harusnya sampai 550 ya. Ya, 550 berarti. Oke. Ini ya. Oke, teman-teman, apabila besok S1 menguat akan menguji sampai dengan area 525-nya dan area target resist kita berikutnya ada di 550 teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya bisa sabar, kalau mungkin mau sedikit agresif besok bisa uji coba. Tapi perhatikan wilayah untuk entry kembali adalah di wilayah 480-annya sampai dengan 470-annya sebagai wilayah entry. Secara pergerakan swastik menunjukkan arah positif. Secara pergerakan MACD juga kembali positif dengan volume perdagangan yang cukup baik hari ini. Bagaimana dengan asingnya? Coba kita cek dulu pemirsa. Oke ya, secara perdagangan asingnya hari ini memang ada akumulasi ya 16 miliar setelah dalam 11 hari terakhir hanya ada 2 kali akumulasi. Tapi ini justru menunjukkan hal baik ya karena sudah mulai ada akumulasi teman-teman, dimana juga secara pergerakan harga sudah mulai menguat ditopang dengan pergerakan asing yang masuk. Ini menjadi view yang menarik untuk kita. Tapi tadi tetap perhatikan wilayah entry kita ya teman-teman di 480-nya. Ini 480-nya hanya sekali ya diuji ya, ini 2 kali ya sama ini. Oke ya, karena sebelumnya juga 450 cukup jauh ya, jadi kita coba tentukan untuk batas entry pertama kita di 480 dan 470-an ya untuk S Hardware teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu pembahasan dari anak saham Indo kali ini. Semoga teman-teman selalu cuan terus ya, selalu cuan dalam aktivitas berdagang sahamnya teman-teman. Teman-teman, sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman untuk bantu terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk bisa selalu berkembang di setiap harinya. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.